Udah ya? Udah Udah. direkam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok D akan mempresentasikan materi mengenai galat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama Yesi Dwingtia, Keisha Intanabila, Reva Yasmin Aufalia, Aulia Salsabila Khairunisa, dan Nanda Trimerdiani Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari galat atau error. Definisi dari galat atau error merupakan besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran, hampiran, atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau eksak. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Galat juga dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Galat bawaan atau inherent error, 2. Galat pemotongan atau truncation error, 3. Galat pembulatan atau rounding off error. Next. Yang pertama ada galat bawaan atau inherent error, kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan data, misalnya dalam menghitung data, membaca skala, ataupun kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan ini sering terjadi karena faktor manusia. Contoh dari galat bawaan. Pengukuran selang waktu 2,3 detik, yaitu terdapat beberapa galat karena hanya dengan suatu kebetulan, selang waktu akan diukur tepat 2,3 detik. Beberapa batas yang mungkin pada galat inherent diketahui 2,3 plus minus 0,1 detik. Berhubungan dengan galat pada data yang dioperasikan oleh suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik. Itu contoh macam-macam hati-hati yang selanjutnya adalah galat pemotongan atau truncation error. Truncation error adalah kesalahan yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai. Ini bisa terjadi karena adanya pemotongan deret tak terhingga yang menyangkut perhitungan nilai satu fungsi atau nilai desimal dan bisa dikarenakan penghentian proses penghitungan. Contohnya adalah ada pada deret tak berhingga yang rumusnya sebagai berikut. Sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per faktorial 3 ditambah X pangkat 5 per faktorial 5 dikurangi X pangkat 7 per faktorial 7 ditambah X pangkat 9 per faktorial 9 dan seterusnya. Nah, rumus ini dapat dipakai untuk menghitung sinus sembarang sudut X dalam satu radian. Sedangkan dalam penerapannya, kita tidak bisa memakai semua suku dalam deret karena deretnya itu termasuk deret tak berhingga. Nah, biasanya dalam penerapannya berhenti pada suku tertentu seperti X pangkat 9. Nah, karena batasnya yang bisa dipakai adalah X pangkat 9, maka suku yang dihilangkan ini akan menghasilkan satu galat. Ketiga, galat pembulatan atau rounding off error. Kesalahan yang terjadi akibat pembulatan angka. Terjadi pada komputer yang menyediakan beberapa angka tertentu, misal 5 angka. Contohnya penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625, hasilnya merupakan 16,4279. Hasil penjumlahan tersebut terdiri dari 6 angka sehingga akan dibulatkan menjadi 16,428. Next. Kemudian selanjutnya ada nilai galat atau nilai kesalahan. Biasanya nilai galat itu dibentuk dalam suatu nilai mutlak karena suatu galat tidak dapat menampung nilai negatif. Nah, galat ini dinyatakan kuantitatif atau disebut sebagai kesalahan absolut. Biasanya rumusnya adalah sebelumnya maaf, ini seharusnya bukan X tetapi logo galat yaitu E terbalik.
EA sama dengan nilai mutlak dari V dikurangi V aksen, yang dimana nilai V ini merupakan nilai angka yang eksak dan V aksen merupakan nilai hampiran atau nilai yang tidak sebenarnya. Kemudian selain kesalahan absolut atau galat absolut, ada juga yang namanya galat relatif atau kesalahan relatif, yang biasanya menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksak yang dihitung dengan membandingkan nilai terhadap nilai eksaknya. Lanjut. Nah, biasanya untuk mendapatkan nilai relatif, biasanya dibentuk dalam suatu persentase. Rumusnya seperti ini, ER yang merepresentasikan nilai galat relatif, ER sama dengan nilai mutlak dari galat absolut, EA dibagi dengan nilai eksaknya, yaitu V, dikalikan dengan 100%. Yang dimana semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Nah, di sini kami memberikan beberapa contoh soal yang akan mewakili dari materi galat itu sendiri. Contoh soal yang pertama yaitu, Harry membeli listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah diukur ulang, ternyata panjangnya yang sebenarnya hanya 29,97 meter. Berapa galat absolut dan galat relatifnya? Dari contoh soal ini, kita dapat menemukan dan menentukan galat absolut dan galat relatif dari rumus yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk menentukan galat absolut, yaitu rumusnya adalah nilai mutlak dari nilai eksak dikurangi dengan nilai hampirannya. V dikurangi V aksen. Yang dimana nilai dari V ini adalah 29,97. Karena dari yang soal sebelumnya, soal yang di pinggir ini, nilai asli yang ternyata telah dihitung kembali adalah 29,97, sehingga itu merupakan nilai eksaknya atau nilai asli. Dikurangi 30 yang dimana ini merupakan nilai hampirannya. Maka 29,97 dikurangi 30 adalah minus 0,03 karena dimutlakan dan akan menghasilkan nilai positif, sehingga hasilnya adalah positif 0,03 dan ini merupakan nilai dari galat absolut atau kesalahan absolut. Kemudian untuk menentukan galat relatifnya, kita dapat menentukan dengan menggunakan rumus persentase ini, yang dimana nilai dari EA atau galat absolut dibagi dengan nilai eksaknya, yaitu maaf, ini harusnya positif 0,03, jadi positif 0,03 dibagi dengan 29,97, dibagi dengan 29,97, hasilnya dimutlakan dan dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 0,001%. Ini merupakan hasil pembulatan. Mungkin begitu dari hasil galat, sehingga galat absolutnya adalah 0,03 dan galat relatifnya adalah 0,001%. Lanjut. Baik, contoh soal selanjutnya yaitu misalkan nilai sejati sama dengan 2/3 dan nilai hampirannya yaitu 0,66. Tentukanlah A galat, B galat mutlak, C galat relatif, dan D galat relatif hampiran. Jadi di sini kita tulis lagi nilai yang udah diketahui. Nilai sejati itu disimbolkan dengan A sama dengan 2/3 dan nilai hampiran disimbolkan dengan A atau Pi sama dengan 0,666. Untuk jawaban yang pertama, ditanyakan galat. Galat itu memiliki simbol E, rumusnya E sama dengan A dikurangi A atau Pi. Tadi di sini kan A-nya itu 2/3 dikurangi 0,666. Sama dengan 2/3 dikurangi, karena 0,66 ini pecahan, desimal kita ubah menjadi pecahan. Jadi 666/1000. Jadi sama dengan 2000 dikurangi 1998 dibagi 3000. Hasilnya sama dengan 2300 atau angka desimalnya yaitu 0,000666. Itu nilai galatnya. Untuk soal yang kedua,
ditanyakan galat mutlaknya. Nilai galat mutlak itu dilihat dari E-nya ya. E mutlaknya itu kan tadi 0,0,66 sama dengan 0,00066666 dan seterusnya seperti itu. Lalu yang C, galat relatif. Galat relatif ini simbolnya ER. ER ini rumusnya E dibagi A. E-nya itu tadi 2/300 dibagi 2/3 sama dengan 2/300 dikali 3/200 sama dengan 1/1000. Lalu yang terakhir, galat relatif hampiran. Simbolnya itu ERA. ERA ini rumusnya E dibagi A topi sama dengan E-nya tadi 2/3000 per A topinya 0,666 sama dengan 2/3000 dikali 1000 per 666 sama dengan 1/999 seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi galat dari mulai definisi, jenis-jenis, macam-macam, dan beberapa contoh soalnya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?